Ukuran standar dan bekerja dengan mereka. Untuk avatar standar, folder dengan ukuran yang sudah jadi dan sudah dikonfigurasi telah ditambahkan ke library menurut standar ASTM Amerika. Ukuran ini terletak di folder ukuran. Mari kita pahami ukuran untuk avatar wanita. Avatar wanita memiliki berbagai jenis figur menurut standar ASTM. Misi memiliki tinggi rata-rata sekitar 166 cm. Mungil atau miniatur tinggi 158 cm. Plus ukuran, ini adalah ukuran besar, tingginya 166 cm. Dan masing-masing kategori ini memiliki divisi lain menjadi melengkung. Sosok dengan pinggul lebih bulat dan pinggang lebih tipis. Dan lurus adalah bentuk yang lebih lurus. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah analog dari kelompok lengkap sesuai dengan tipologi yang diadopsi di garis lintang kita. File yang berisi pengaturan ukuran memiliki ekstensi AVS. Untuk menerapkan ukuran standar ke avatar, kita dapat mengklik 2 kali pada file ukuran yang kita butuhkan. Dan ukuran kita diterapkan ke avatar. Juga pilihan lain adalah mencari ukuran di jendela 3D. Dan juga kita dapat membukanya dari editor ukuran avatar. Kita akan melihatnya nanti. Untuk melihat perbedaan antara curvy dan straight, saya akan menggunakan ukuran 4 misi curvy. Perhatikan sosok avatar di pinggang dan pinggulnya. Pinggang agak sempit dan pinggul bulat seperti itu. Nah, untuk perbandingan, saya akan menggunakan ukuran 4 misi straight. Dan ini adalah avatar yang saya dapatkan. Lingkaran dada kedua ukurannya sama. Tapi di sini pinggangnya lebih besar dan pinggulnya beberapa sentimeter lebih kecil. Dibandingkan dengan misi curvy, sosoknya lebih kurus. Untuk avatar wanita, ada folder terpisah dengan ukuran untuk wanita hamil, Chloe bersalin. Dan juga kami memiliki ukuran default Chloe female tall kosong default secara terpisah. Ini adalah ukuran awal kami yang memuat avatar kami pada awalnya. Ini adalah ukuran untuk tinggi 175 cm, dan dia ada di sini jika kita ingin kembali padanya tanpa memuat ulang avatar. Sekarang mari kita lihat apa yang ditawarkan dari segi ukuran dan untuk avatar pria dan anak-anak. Mereka akan memiliki folder ukuran mereka sendiri dan mereka akan memiliki set ukuran mereka sendiri. Pria tidak memiliki kisaran ukuran yang sama dengan wanita. Hanya ada satu ukuran grid dan ukuran default. Untuk avatar anak-anak, ukurannya dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di sini kami memiliki nuansa sedemikian rupa sehingga kami memiliki 4 avatar anak yang berbeda. Dan mereka tidak seperti pria dan wanita berbeda tidak hanya dalam penampilan, dan awalnya kita harus menambahkan avatar untuk usia dan jenis kelamin yang kita butuhkan. Ada avatar untuk usia 6-18 bulan, 2-6 tahun. Kedua jenis avatar ini adalah avatar unisex. Dan ada avatar berusia 7-20 tahun secara terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan. Tambahan avatar yang diinginkan yang sesuai dengan usia kita. Dan setelah itu, di folder ukuran, kita harus memilih ukuran persis dari folder dengan nama yang cocok. Avatar yang kami unggah dan terapkan. Untuk avatar ini, ukuran default adalah 4 tahun. Tapi saya bisa memilih ukuran antara 2-6 tahun. Jika saya membutuhkan usia yang berbeda, maka saya mengunggah sesuai avatar lain dan sudah menerapkan ukurannya. Jika Anda mencoba mengambil ukuran dari folder yang salah, program akan memberikan kesalahan. Sayangnya, standar Amerika memiliki sedikit kesamaan dengan GOS, yang digunakan untuk menjahit masal di garis lintang kita. Tetapi Anda masih dapat menerapkannya, menjelajahinya, dan jika itu cocok untuk Anda, maka Anda dapat menggunakannya. Jika Anda tidak dapat memilih dari ukuran standar yang Anda butuhkan, atau jika Anda berencana untuk mengembangkan sosok individu, maka Anda perlu mengedit sendiri ukuran avatar dan membuat basis data ukuran Anda sendiri. Tetapi ukuran standar ini dapat digunakan sebagai panduan atau sebagai titik awal untuk penyesuaian ukuran avatar Anda sendiri.
Editor avatar atau penyesuaian ukuran avatar. Ukuran avatar disesuaikan di editor avatar. Anda dapat membuka jendela pengaturan dari menu avatar, editor avatar. Kami akan bekerja dengan avatar wanita karena mereka memiliki opsi paling banyak untuk penyesuaian. Di editor avatar, kami memiliki 3 tab yang berfungsi yang akan kami analisis hari ini. Tab pertama dan utama adalah avatar size atau ukuran avatar. Di sini kita dapat melihat parameter avatar yang diunggah dan sesuaikan dimensi avatar secara manual. Saat menyesuaikan ukuran avatar standar, Anda perlu memahami bahwa tidak ada alat untuk membuat avatar di Clo. Kami tidak dapat membuat avatar dengan cara apapun yang kami inginkan. Program membentuk tubuhnya sendiri berdasarkan algoritma yang tertanam di dalamnya dan fokus pada parameter yang kita tetapkan. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas mempengaruhi bentuk tubuh avatar dan distribusi lemak tubuh. Kami memiliki kesempatan dengan bantuan fitur dimensi dan bekerja dengan kerangka untuk mencapai kesamaan terbesar dari avatar dengan model kami. Namun penyimpangan dari bentuk aktual klien atau model kami mungkin dan bahkan mungkin terjadi. Bekerja pada pengaturan dimensi dimulai dengan fitur dimensi referensi. Mereka berada di bagian atas tab pengaturan ukuran di bagian tubuh total atau seluruh tubuh. Sebenarnya ini adalah titik awal kita, tinggi dan lebar avatar yang akan kita tanyakan menggunakan tinggi dan lingkar dada. Parameter ini harus segera ditetapkan sejak awal. Berdasarkan tinggi dan lingkar dada yang kami berikan, kita perlu membangun tubuh yang kurang lebih harmonis, yang akan kami tingkatkan lebih lanjut dengan bantuan parameter lain. Jika Anda mulai mengkonfigurasi parameter lain yang ada di bawah di bagian detail, lalu mengubahnya, maka semua yang dikonfigurasikan secara detail akan diatur ulang. Dan jadi kami memulai pekerjaan kami dengan bagian tubuh total. Pertama-tama kami memilih unit pengukuran yang nyaman bagi kami. Pekerjaan kami, saya lebih suka sentimeter. Ketika kita pergi ke sel dengan jumlah beberapa parameter, pengukuran ini disorot dengan warna kuning pada avatar. Dan kami melihat dengan tepat bagaimana mengukurnya. Sangat penting bagi kami untuk segera memutuskan bagaimana tepatnya kami akan mengatur parameter awal ini di bagian tubuh total. Tinggi, Anda dapat memilih 3 jenis. Tinggi total atau tinggi dari lantai ke mahkota. Harap dicatat bahwa jika avatar kita menggunakan sepatu dengan hak tinggi, maka tinggi tumit tidak diperhitungkan. Opsi kedua adalah tinggi HPS, jarak dari lantai ke pangkal leher di samping. Dan inseam. Ini adalah panjang kaki di permukaan bagian dalam. Kami lebih terbiasa mengatur tinggi penuh atau tinggi total. Tetapi dalam instruksi mereka, belum merekomendasikan memilih tinggi HPS atau inseam untuk pengaturan. Hal ini disebabkan fakta bahwa untuk avatar kami tidak dapat menyesuaikan panjang leher dan tinggi kepala. Yaitu mereka akan selalu sama seperti yang ditetapkan dalam program. Dan jika Anda memilih tinggi total, maka kepala dan leher akan mempengaruhi panjang batang tubuh dan kaki. Jika kita memilih tinggi HP, maka kita akan memperbaikinya dengan tepat. Tinggi badan avatar sampai pangkal leher dan dari samping. Jika kita memilih inseam, maka kita perbaiki panjang kaki, yaitu kepala dan leher tidak akan mempengaruhi tubuh kita. Tetapi terkadang kami mungkin tidak memiliki semua data dan klien, misalnya hanya membutuhkan pertumbuhan umum. Maka tentu saja menggunakannya, saya akan memilih untuk menyesuaikan ketinggian avatar HPS. Lingkar dada dapat dipilih sesuka hati dari 2 opsi. Lingkar payudara adalah 3 payudara sesuai dengan standar kami. Dan pilihan kedua di bawah lingkar dada adalah lingkar dada 4, yaitu lingkar bawah payudara. Kita harus memilih apa yang kita perbaiki. Kita memilih atas kebijaksanaan kita sendiri. Tetapi perlu dipahami bahwa apa yang kita pilih tidak dapat kita ubah lebih lanjut. Misalnya, jika bekerja dengan pakaian dalam atau dengan sosok yang tidak standar, lebih baik untuk memilih di bawah lingkar dada untuk secara bebas menyesuaikan ukuran cup di bawah ini di bagian detail. Saya akan menyesuaikan avatar sesuai dengan parameter yang saya miliki. Dan setelah saya memutuskan dengan tepat bagaimana saya akan mengatur tinggi dan lingkar dada, saya menetapkan nilai numeriknya.
Saya mendapat basis saya, dan selanjutnya kami akan menyesuaikan avatar secara lebih rinci. Ini dilakukan di bagian detail. Ada 3 mode operasi di bagian detail. Mode dasar adalah parameter dasar. Kami menggunakan mode ini jika kami memiliki kesempatan untuk mengambil hanya pengukuran utama dari tubuh, dan juga kami memiliki 2 mode lanjutan. Muka adalah pengaturan yang lebih rinci dari tubuh manusia. Dianjurkan untuk digunakan jika kita melakukan pengukuran rinci dari tubuh manusia. Muka atau dress form adalah kustomisasi manekin yang lebih rinci. Chloe merekomendasikan untuk menggunakan mode ini jika kita memotret secara detail dan mengukur dari manekin, atau untuk hasil terbaik, Chloe selalu merekomendasikan dalam hal apapun. Mulai mengatur parameter dari mode dasar, dan kemudian beralih ke advance atau tubuh manusia, atau advance atau dress form sesuai kebutuhan dan lanjutan pengaturan. Ini karena kerja algoritma program dalam ukuran seperti itu, ia bekerja lebih benar dan menciptakan tubuh avatar yang lebih baik. Harap dicatat bahwa jika Anda telah memasukkan data ke mode lanjutan, dan kemudian petualangan kembali ke dasar, maka parameter Anda yang dimasukkan dalam mode lanjutan akan diatur ulang. Hanya yang dimasukkan dalam mode dasar yang akan tetap ada, dan jadi kami mulai menyiapkan dalam mode dasar. Parameter yang kami pilih untuk dikonfigurasi disorot dengan warna kuning pada avatar, dan kami melihat di mana letaknya di avatar. Banyak pengaturan terutama untuk korset bahu. Tidak sesuai dengan kisi-kisi dimensi yang umum dengan kita, jadi itu mungkin Anda perlu menghitung sendiri data yang Anda butuhkan. Pinggang, dada dan pinggul dan lain-lainnya biasanya disesuaikan tanpa masalah. Tapi sayangnya dengan yang panjang seperti panjang depan, panjang belakang, bisa jadi susah kalau mau ganti. Yang perlu diingat adalah mereka sangat mempengaruhi bentuk tubuh avatar, dan saling berhubungan dan tanda-tanda lainnya jika Anda mengubah panjang belakang dan depan. Maka Anda pasti perlu menyesuaikannya, misalnya busur melalui daerah inguinal. Kenaikan total jika tidak tempat avatar. Anda beresiko mendapatkan tubuh yang sangat jelek. Agar lebih mudah untuk menyesuaikan ukurannya, jika Anda memiliki kesempatan untuk secara akurat melakukan pengukuran dari klien atau manekin. Jika Anda bekerja di atas meja, maka beberapa tanda harus dihitung tambahan. Dan kemudian menempatkan sekitar. Disarankan untuk mengkonfigurasi parameter avatar dalam urutan tertentu, sehingga program membentuk tubuh avatar semaksimal mungkin. Perlu melalui semua parameter secara berurutan, menentukan di antara mereka yang berhubungan dengan panjang, dan secara bergantian hanya mengisinya dengan melewatkan semua ketebalan. Saat mengubah setiap nilai, tubuh avatar akan berubah. Itu akan dibangun kembali dan tidak akan selalu terlihat memadai. Karena kita mengubah satu parameter, tetapi belum yang lainnya. Jangan memperhatikan ini sampai akhir seluruh pengaturan. Saya sudah mengatur lebar bahu avatar saya, panjang depan, panjang belakang. Sekarang saya atur tinggi dada. Melewatkan ketebalan. Saya mengatur parameter inseam, ini adalah panjang kaki di sepanjang permukaan bagian dalam. Lalu saya atur panjang tangan menggunakan parameter center back neck to wrist. Adalah jarak dari vertebra cervix ke-7 atas bahu, siku dan sampai ke pergelangan tangan. Tangan adalah panjang tangan dan total kenaikan adalah busur ini melalui selangkangan. Setelah semua panjang diatur, saya mendapatkan tubuh ini. Sekarang Anda harus kembali ke awal bagian detail. Dan secara bergantian masukkan nilai semua lingkar. Saya memasuki lingkar leher. Lalu lingkar dada atau yang ketiga. Pinggang. Lalu bagian yang mengacu pada pinggul. Panas tinggi. Ini pinggul tinggi. Sebut saja lingkar perut. Dan makan rendah adalah lingkar pinggul kami yang biasa. Paha lebih lanjut. Ini adalah lingkar paha. Kaki bagian atas. Lingkar bisep. Dan lingkar kepala. Setelah menyelesaikan pengaturan semua parameter dalam mode dasar, kita akan mendapatkan avatar yang akan dihasilkan berdasarkan data ini. Di sebelah nilai yang dimasukkan dalam tanda kurung, kita melihat angka.
Ini adalah kesalahan, di mana 0, program dapat membangun tubuh di tempat ini tanpa kesalahan. Jika ada beberapa nilai bukan 0, itu berarti program harus dikoreksi. Angka yang kami masukkan ke dalam nilai ini dalam tanda kurung. Program akan membaca beberapa parameter tubuh sendiri. Jika kita mengklik tombol tampilkan semua pengukuran, maka kita dapat melihat parameter tersembunyi ini dan melihat nilainya. Ada beberapa dari mereka di sini dan kami tidak dapat memengaruhi parameter ini, hanya mengontrolnya. Jika ada kesalahan besar dalam parameter ini yang tidak sesuai dengan kami, maka mungkin kita perlu memperbaiki sesuatu yang sudah dimasukkan atau beralih ke pengaturan yang lebih detail, di mana beberapa parameter tersembunyi ini akan tersedia untuk diedit. Untuk pengaturan yang lebih detail, disarankan untuk beralih ke mode maju atau maju dan lanjutkan dengan penyiapan kami. Anda dapat masuk masing-masing mode terlebih dahulu untuk melihat parameter apa yang ada di masing-masing mode. Dan tentukan dalam mode mana Anda akan bekerja, karena kami tidak dapat beralih dari satu mode ke mode lainnya. Jika tidak, kami dapat kehilangan data kami. Mode muka atau bentuk pakaian bahkan lebih detail daripada mode muka atau tubuh manusia. Saya akan memilihnya. Parameter yang kami masukkan dalam mode dasar akan tetap tidak berubah, tetapi yang baru akan ditambahkan. Kita perlu melihat daftar parameter dan menentukan yang baru di antara mereka, yang muncul dalam mode ini dan merujuk secara khusus ke panjangnya. Yaitu kita kembali mengatur urutan ini. Pertama kita masukkan semua panjangnya, lalu lingkarnya. Isi berturut-turut panjang yang telah ditambahkan. Parameter penurunan bahu telah muncul. Ini adalah ketinggian bahu yang akan menentukan kemiringan bahu avatar kita. Dua ketinggian ditambahkan di bagian kulit pohon. Tinggi lingkar dada sepertiga dan tinggi lingkar bawah payudara. Apex to apex, ini adalah pusat dada kami. Parameter tinggi pinggang lebih lanjut. Tinggi perut, tinggi pinggul, lalu tambahkan ketinggian level di mana kita mengukur lingkar paha. Tinggi lutut. Panjang lengan ke pergelangan tangan. Dan parameter batang vertikal. Gusur ini melalui seluruh tubuh dari titik pangkal leher dari samping, melalui daerah inguinal, dan ke titik pangkal leher dari samping. Ketika semua pengukur linier diatur, perlu untuk kembali ke awal dan satu persatu masukkan nilai semua lingkar yang mungkin muncul di sini. Lingkar lutut, lingkar betis, lingkar pergelangan kaki, lingkar siku, dan pergelangan tangan. Semua parameter kami disetel. Ini akan menyelesaikan pengaturan ukuran. Saya mendapatkan isi yang dapat dibuat program untuk saya berdasarkan semua data saya. Kami memeriksa semua parameter dan kami dapat melihat bahwa di beberapa tempat mungkin ada beberapa kesalahan. Selain itu, kami mungkin tidak menyukai bagaimana program mendistribusikan data kami. Di badan avatar misalnya, ternyata pinggulnya terlalu bulat. Misalnya saya berasumsi bahwa ini akan memiliki lebih banyak cembung dan bokong. Tapi pinggulnya tidak terlalu curam dan sayangnya saya tidak bisa mempengaruhi ini. Beberapa kesalahan masih dapat diperbaiki dalam mode pengeditan kerangka, yaitu karena tulang. Tapi tetap saja, saya mendapatkan avatar yang kurang akurat sayangnya. Terkadang ternyata lebih baik, yaitu semuanya tergantung pada setiap kasus tertentu. Setelah mengatur semua fitur, kita dapat menyimpan ukuran avatar yang baru sehingga kita dapat menggunakan di masa mendatang. Hanya membuka file yang diinginkan menggunakan tombol simpan untuk ini. Buat folder di komputer dan beri nama file kami.
Simpan sehingga Anda dapat membuat sendiri seluruh dasar ukuran sesuai dengan standar yang Anda gunakan, atau untuk pelanggan individu lalu cukup buka file yang diinginkan dan gunakan. Untuk menerapkan file ukuran yang disimpan ke avatar, gunakan tombol buka editor avatar kami. Misalnya, saya telah menyesuaikan ukuran 44, tinggi 170. Saya membukanya dan avatar saya berubah sesuai itu. Dan saya juga bisa membuka ukuran yang baru saja saya buat. Juga, ukuran ini dapat diterapkan dari perpustakaan jika Anda menyambungkan ke folder di mana mereka berada. Kami melakukannya dengan cara yang sama seperti kami menggunakan ukuran standar Amerika. Sekarang, mari kita unggah avatar pria untuk sepatu kerja di sini untuk melihat pengaturannya. Editor avatar tersedia untuk avatar pria. Prinsip kerja akan sama di sini. Pertama-tama kita mengatur parameter tubuh total, yaitu kita memilih ketinggian dengan cara yang sama. Untuk lingkar dada, maka kita bisa di sini. Untuk hanya lingkar dada ketiga, lingkar di bawah payudara tidak disediakan di sini. Kami mengatur detailnya dengan cara yang sama terlebih dahulu dalam mode dasar. Dan kemudian pergi ke mode yang lebih maju. Parameter avatar pria akan sedikit berkurang karena mereka tidak memerlukan pengaturan dada yang begitu detail. Dan mari kita beralih ke anak-anak. Kami memiliki 4 avatar berbeda di sini dan sedikit berbeda dengan mereka perlu bekerja pada ukuran. Pertama, saya mengunggah avatar berusia 2 sampai 6 tahun. Ini adalah avatar unisex. Dan perbedaan apa yang kita miliki di sini? Kita dapat menyesuaikan semua avatar anak-anak hanya dalam mode dasar. Untuk avatar ini, kami juga hanya memiliki akses ke lingkar dada ketiga. Tidak ada di bawah payudara. Situasi yang persis sama dengan avatar bayi dan anak laki-laki. Saya akan mengunggah avatar lain dari gadis itu. Dan di sini kita melihat bahwa kita memiliki kesempatan untuk memilih di bawah payudara, yaitu lingkar dada keempat untuk penyesuaian. Ini karena fakta bahwa avatar ini dirancang untuk usia 7 hingga 20 tahun. Dan jelas bahwa akan perlu untuk mengkonfigurasi dada untuk usia tertentu. Tetapi tidak seperti avatar wanita, kami hanya dapat mengkonfigurasi semua pengaturan ini dalam mode dasar. Editor avatar, tab ukur, pengukuran tambahan. Ada 2 tab lagi di editor avatar. Buka tab ukuran atau pengukuran. Di sini Anda dapat membuat daftar pengukuran yang hilang. Kami tidak akan dapat mengubah pengukuran ini, tetapi kami akan dapat mengontrol saat menyiapkan pengukuran utama pada tab ukuran avatar. Untuk membuat daftar pengukuran tambahan, Anda perlu menggunakan sejumlah alat jendela 3D. Mereka dapat digunakan baik saat bekerja di editor avatar maupun di luarnya. Tetapi ketika editor avatar sedang berjalan, kita dapat melihat semua pengukuran tambahan ini sekaligus sebagai daftar. Alat yang kita butuhkan untuk bekerja mungkin tidak muat di bilah alat. Jadi, Anda perlu mengelompokkan alat Anda atau menyeret panel di baris ketiga. Misalnya seperti yang akan saya lakukan. Alat ini juga dapat diakses dari menu ukuran avatar. Alat untuk pengukuran tambahan akan berguna saat bekerja. Dengan avatar standar, serta dengan avatar pihak ketiga. Alat ukur tipe dasar dan yang di bawahnya digunakan untuk mengukur panjang. Alat ukur keliling dasar dan yang di bawahnya digunakan untuk mengukur lingkar. Alat ukur edit digunakan untuk mengedit dan melihat pengukuran yang dibuat. Alat lampirkan ukuran. Kami tidak akan mempertimbangkannya dalam pelajaran ini. Kami akan mempertimbangkannya nanti. Mari kita mulai dengan alat pengukur tipe dasar. Gunakan untuk mengukur panjang segmen pada tubuh avatar. Pada kenyataannya, ia bertindak kira-kira seperti pita pengukur dalam kenyataan. Klik kiri pada tubuh di titik awal pengukuran kami, dan klik 2 kali di akhir. Pita pengukur akan melewati dalam garis lurus dan di atas daerah cekung dan melalui udara.
Panjang pengukur ini segera setelah pembuatan akan ditulis di sebelahnya. Dan juga pada tab ukuran kita melihat pengukuran yang telah muncul dalam daftar. Dengan alat ini kita dapat membuat pengukuran bentuk yang lebih kompleks. Untuk melakukan ini, Anda perlu melakukan satu klik dengan tombol kiri mouse, juga di titik tengah. Saya melakukan beberapa klik dan klik 2 kali di akhir. Anda juga dapat menahan shift saat membuat pengukuran. Untuk dapat membuat pengukuran di sepanjang panduan, saya melakukan satu klik di awal, tahan shift, dan ikuti panduannya. Alat selanjutnya dalam kelompok ini, pita pengukur permukaan berada di bawah yang sebelumnya. Itu juga digunakan untuk mengukur panjang segmen pada tubuh avatar. Tetapi perbedaannya adalah bahwa itu dibuat di permukaan kulit avatar. Kami bertindak dengan cara yang sama, satu klik dengan tombol kiri mouse dan klik 2 kali di akhir. Seperti yang bisa kita lihat, pita itu lewat dengan jelas di sepanjang tubuh avatar, di sepanjang permukaannya. Alat berikutnya dalam kelompok ini adalah ukuran linier. Itu digunakan untuk mengukur jarak antara titik-titik di permukaan avatar. Itu juga berfungsi klik tunggal dan klik 2 kali di akhir. Pengukuran ini akan melewati garis lurus melalui tubuh avatar, yaitu saya dapat mengukur jarak antara dua titik di permukaan avatar kita. Dan alat terakhir dalam kelompok ini adalah alat ukur tinggi badan. Itu mengukur jarak dari lantai ke titik manapun di tubuh avatar. Tinggal pilih tool dan arahkan pointer mouse ke badan avatar di tempat yang kita minati. Garis vertikal akan segera menunjukkan pengukuran kami. Ketika kami puas dengan lokasinya, kami membuat satu klik dengan tombol kiri mouse pada titik ini, dan meteran kami sudah diperbaiki. Perhatikan bahwa jarak yang diukur di sini adalah dari lantai, yaitu jika avatar Anda mengenakan sepatu hak, maka hak sepatu akan naik ke ketinggian itu. Kelompok alat berikutnya dirancang untuk bekerja dengan ketebalan. Alat ukur keliling dasar. Itu digunakan untuk mengukur lingkar. Membuat lingkar dengan 3 klik, buat satu klik dengan tombol kiri mouse pada titik pertama, maka Anda perlu membuat titik kedua yang akan dilalui pengukuran. Juga dengan satu klik, kami memiliki pita seperti itu, yang kami tempatkan dengan hati-hati di badan dan membuat klik tunggal ketiga. Kita mendapatkan ketebalan berikut. Jika kita ingin membuat lingkar yang jelas horizontal, kemudian setelah membuat titik pertama, tahan shift, klik tombol kiri mouse, dan tahan shift lakukan klik ketiga. Maka ketebalan kita akan berlalu dengan jelas. Sejajar dengan tanah saat menggunakan alat ini, pita pengukur alat kedua akan melewati udara di tempat-tempat di mana ada cekungan pada tubuh. Alat kedua dalam kelompok ini adalah ukuran keliling permukaan. Dengan itu, kami mengukur ketebalannya seperti yang sebelumnya. Buat pengukuran seperti itu dalam 3 klik. Kita juga dapat menggunakan shift jika kita perlu melakukan pengukuran horizontal yang jelas. Tetapi dalam hal ini, lingkar akan diukur sudah dengan mempertimbangkan kelegaan tubuh, yaitu itu akan melewati permukaan tubuh avatar kita dengan jelas. Menggunakan alat ukur edit, kita dapat memilih pengukuran yang dibuat dan melihat nilainya. Kita juga bisa menghapusnya menggunakan tombol hapus di keyboard. Pilih pengukuran dan tekan hapus. Jika kita klik kanan pada beberapa pengukuran, maka fungsi hapus ukuran akan tersedia bagi kami. Hapus pengukuran, duplikat ke posisi simetris atau salin secara simetris. Dan pengukuran akan disalin ke bagian simetris dari tubuh avatar. Fungsi show length menunjukkan panjang. Jika kita memilihnya, maka nilai pengukuran kita akan disorot terus-menerus meskipun tidak dipilih.
Dan hal yang sama dapat dilakukan untuk semua pengukuran dengan menunjukkan semua panjang. Menunjukkan panjang semua pengukuran tambahan. Jika kita tidak perlu lagi melihat panjang pengukuran kita dapat menyembunyikannya menggunakan fungsi inverse. Menyembunyikan panjang atau menyembunyikan semua panjang. Pengukuran tambahan yang telah kami buat menggunakan alat yang baru saja dibahas, muncul sebagai daftar di tab ukuran. Untuk kenyamanan bekerja dengan mereka, kami dapat mengubah nama mereka menjadi nama yang lebih mudah dipahami. Klik 2 kali pada nama dan ubah nama pengukuran kami. Jika kita memilih ukuran dalam daftar, itu disorot pada avatar dan kita dapat melihat panjangnya. Dan sebaliknya, jika kita memilih meteran kita di avatar, kita akan melihat di mana itu dalam daftar. Di bagian bawah jendela, untuk setiap pengukuran kita dapat melihat beberapa parameter. Dan nilai panjang pengukuran ini juga akan ditampilkan. Untuk beberapa pengukuran, seperti lingkaran dan pengukuran linear pada tubuh, kita akan dapat memilih apakah pengukuran kita akan mengambil garis lurus atau sepanjang permukaan tubuh. Yaitu mengubah tipenya, misalnya saya akan memilih pengukuran ini di bahu. Dan di sini dalam parameter tipe pengukuran, saya akan mengubah dasar ke permukaan. Dan sekarang pengukuran saya sudah melewati permukaan tubuh avatar. Bukan cara saya awalnya membuatnya. Begitu pula untuk pengukuran yang dibuat dengan menggunakan ukuran jenis permukaan. Untuk itu kita dapat mengubah permukaan menjadi dasar dan pengukuran akan berjalan lurus. Sedikit lebih rendah, kita bisa melihat panjang pengukuran secara bersamaan dalam garis lurus panjang dasar. Dan di permukaan tubuh atau panjang permukaan. Kita dapat menghidupkan dan mematikan tampilan pita pengukur kita. Untuk pengukuran ini menggunakan kotak centang, show, dan menggunakan show length. Nyalakan. Matikan tampilan nilai pengukuran kita. Jika kita mengubah tubuh avatar menggunakan ukuran avatar, yaitu sesuaikan ukurannya sedikit berbeda. Maka pengukuran tambahan yang dibuat juga akan berubah dan kita dapat mengontrolnya di sini. Setelah dibuat, daftar pengukuran ini juga dapat disimpan ke komputer menggunakan tombol simpan. Temukan folder tempat kita ingin menyimpan. Dan atur nama file. Lalu jika perlu, gunakan tombol buka. Kami akan dapat membuka pengukuran ini untuk avatar kami, tanpa menggambar mereka di avatar lagi setiap kali. Jika Anda membuat daftar pengukuran ini untuk ukuran avatar yang berbeda dan ingin menggunakan, maka perlu menggunakan tombol Fit to Avatar untuk program. Mencoba menyesuaikan daftar pengukuran Anda di bawah avatar yang sedang dimuat. Kami juga dapat menggunakan alat untuk membuat dimensi tambahan di luar editor avatar. Misalnya, kita sering perlu dengan cepat mengetahui beberapa jenis ketebalan atau jarak pada tubuh avatar. Kita hanya mengambil alat yang kita butuhkan dan membuat pengukuran yang diinginkan. Langsung kita lihat artinya. Menggunakan alat ukur edit, kita dapat memilih salah satunya dan lihat nilainya, terapkan fungsi padanya. Jika kita telah melihat semua parameter yang diperlukan dan pengukuran tambahan ini mengganggu pekerjaan kita selalu dapat mematikannya menggunakan menu pengalihan tampilan jendela 3D, tampilan avatar, tombol tampilan ukuran avatar, menyalakan atau matikan saat kita membutuhkannya. Dan satu lagi nuansa menggunakan alat ukur edit. Kita dapat melihat nilai tidak hanya pengukuran yang kita buat, tetapi juga nilai pengukuran yang kita miliki. Adalah dasar dan terletak di tab ukuran avatar. Kami mengkonfigurasi pengukuran ini akan bertitik seperti ini, dan kami juga selalu dapat memilihnya dan melihat nilainya. Editor avatar, tab pengaturan. Kami melanjutkan untuk bekerja pada tab ketiga editor avatar kami. Ini adalah tab pengaturan.
Seperti yang sudah Anda ketahui, kami menggunakan titik lokasi untuk menempatkan bagian-bagian di sekitar avatar sebelum dan jahitan. Dan dari sini, dari tab pengaturan ini, kita dapat mengakses titik lokasi avatar kita. Dan ke bentuk di mana bagian ditempatkan ketika kita mengaturnya berdasarkan titik lokasi. Tab ini tidak sering digunakan, tetapi jika Anda tidak puas dengan lokasi titik produk Anda, maka disinilah Anda dapat mencoba untuk memperbaikinya. Di sisi kiri tab ada daftar volume pembatas. Ini adalah daftar bentuk, di mana bagian kami berada berdasarkan lokasi titik. Ini adalah bagaimana mereka terlihat. Bentuk hijau seperti itu, dan pada merekalah detail kami berada. Bentuk-bentuk ini ada di seluruh bagian tubuh dan dimaksudkan untuk lokasi berbagai bagian, produk bahu, lengan, manset, kaki, dan seterusnya. Kita dapat memilih bentuk yang sudah ada di jendela 3D atau dalam daftar dan ubah posisinya menggunakan gizmo. Selain itu, kami dapat mengubah beberapa parameternya. Di bagian bawah tab, kami di bawah daftar. Misalnya, saya dapat menetapkan kembali formulir saya ke bagian lain dari tubuh. Sambungan lain, kami melakukan ini di bagian sambungan. Dalam daftar drop-down, kita dapat memilih bagian tubuh lainnya. Dan dalam bentuk kami bergerak di mana kami membutuhkan. Selain itu, kami dapat memberikan formulir kami. Bentuk kubik secara default adalah silinder, tetapi jika perlu kita dapat menggantikannya dengan yang kubik, dan juga menyesuaikan dimensi bentuk kita sesuai dengan ketinggian. Dan panjang di X dan Y. Jika kita memilih bentuk kubik, lalu kita bisa sedikit membulatkan tepinya jika kita membutuhkannya. Lakukan di bagian sudut bundar. Dan sesuaikan lengkungan tepi kita agar tidak terlalu tajam. Di sisi kanan di bagian titik-titik, kami melihat daftar semua lokasi avatar kami. Dan kita dapat memilihnya dalam daftar. Mereka akan disorot dengan warna kuning di jendela 3D dan sebaliknya. Kita dapat mengklik beberapa titik dan melihat di mana itu ada dalam daftar kita. Benar-benar semua titik milik salah satu bentuk volume pembatas, dan untuk ini kita menggunakan titik-titik ini untuk mengatur bagian kita menurut beberapa bentuk. Di bagian bawah dalam opsi, kami memiliki kemampuan untuk menyesuaikan posisi titik menggunakan parameter volume pembatas pengaturan. Kita dapat memindahkan titik kita ke bentuk lain. Di daftar drop-down, semua akan terdaftar bersama kami dan kami memilih yang kami butuhkan, bentuk yang kita inginkan dan titik dipindahkan. Sedikit lebih rendah adalah bilah geser X, Y. Dengan bantuan mereka, kami dapat memindahkan poin kami dalam bentuk kita dengan X. Kita pindahkan titik kita ke kanan, ke kiri menggunakan Y atas, bawah. Dengan parameter offset, kita dapat mengatur offset titik kita dari permukaan formulir. Dengan bantuan arah bungkus, kita dapat mengontrol arah bagian pembungkus, sesuai dengan bentuk kami. Jika bentuk dan titik standar tidak cukup bagi kita, kemudian jika perlu kita dapat membuat volume dan titik pembatas tambahan pada mereka. Untuk melakukan ini, kami menekan tanda plus di bagian atas, di atas daftar volume pembatas. Kami memiliki formulir baru. Kita bisa memberinya nama baru. Saya klik 2 kali dan ubah namanya menjadi yang saya butuhkan. Kemudian kita tentukan untuk bentuk baru bagian tubuh di mana ia akan ditempatkan. Saya kira saya ingin mengatur sesuai dengan formulir ini. Sarung tangan atau sarung tangan di masa depan, jadi saya akan memilih tangan kiri, tangan kiri. Dan di parameter kedua, saya juga akan memilih komposisi yang dipakai di tangan kiri. Dan Anda mengatur formulir baru saya.
Parameter bentuk. Saya memilih bentuk silinder atau kubik. Saya menempatkan silinder, maka saya dapat mengatur dimensi. Saya memilih ukuran seperti itu sesuai dengan ketiga parameter yang cocok untuk saya. Dan tambahan dengan bantuan gizmo, Anda dapat memindahkan bentuknya sedikit, sehingga diposisikan seakurat mungkin. Setelah formulir selesai, kita perlu menambahkan titik lokasi untuk dapat menempatkan bagian di atasnya. Klik plusnya di bagian atas daftar titik dan kami memiliki titik lokasi baru. Beri dia nama baru. Dalam parameter volume pembatas pengaturan, dalam daftar kami menemukan formulir baru, kami baru saja dibuat dan memilihnya. Sekarang poin kita adalah dalam bentuk ini, dan kita bisa mengatur posisinya menggunakan slider. Dan kita sudah siap. Setelah itu, kami dapat terus membuat poin jika kami membutuhkan lebih dari satu. Saya akan membuat poin lain. Dan prosesnya sama. Saya beri nama dan tentukan lokasi dan dimensinya. Saya akan menempatkan titik ini di sisi telapak tangan, dan bagi saya sepertinya sudah cukup nyaman untuk menempatkan detail sarung tangan misalnya. Dengan cara yang sama, kita dapat menambahkan titik lain ke ini dan bentuk lainnya. Anda mungkin ingat bahwa jika bagian kita terhubung secara simetris, kemungkinan mereka terletak secara bersamaan di titik-titik lokasi. Untuk menyediakan ini, untuk formulir kita sendiri, kita perlu menambahkan huruf yang digaris bawahi ke nama mereka. Untuk sisi kiri, kami menambahkan garis bawah dan huruf kapital L. Dan kami melakukan hal yang sama untuk titik-titik yang termasuk dalam bentuk ini. Kita kemudian dapat membuat bentuk kedua pada bagian kedua tubuh, dalam hal ini lengan kanan. Anda harus memberinya nama yang sama dengan yang kiri, tetapi tambahkan garis bawah R di akhir, yaitu benar-benar. Dan lakukan hal yang sama untuk poinnya. Kita harus memberi mereka nama yang sama seperti titik-titik yang berada di sebelah kiri hanya berbentuk garis bawah R. Dalam hal ini, program akan mengenali bentuk dan titik ini sebagai simetris. Dan kami akan dapat secara bersamaan menempatkan bagian-bagian yang terhubung secara simetris pada mereka. Jika Anda perlu menghapus titik atau bentuk, gunakan keranjang di bagian yang sesuai. Anda dapat kembali ke formulir standar menggunakan tombol volume pembatas ulang. Jika kita membuat bentuk dan titik lokasi kita sendiri, atau apakah saya memiliki sesuatu dalam bentuk standar, kemudian kita dapat menyimpan perubahan kita menggunakan tombol simpan di setiap bagian. Informasi tentang volume pembatas kami akan disimpan dalam file yang memiliki ekstensi PAN. Mari kita buat file seperti ini. Hal yang sama dapat dilakukan untuk titik lokasi. File untuk mereka akan memiliki ekstensi ARR. Ketika file-file ini disimpan, kita dapat membukanya menggunakan tombol buka di bagian yang sesuai. Dan memuat formulir dan titik lokasi kami. File standar dengan bentuk dan titik lokasi untuk setiap jenis avatar disimpan dalam folder pengaturan yang sesuai. File PAN berisi informasi tentang bentuk. File ARR berisi titik lokasi. Dan kami dapat memuatnya jika kami membutuhkannya langsung ke jendela 3D. Misalnya hanya dengan menyeretnya atau di editor avatar buka dengan tombol buka. Kita bisa mendapatkan akses cepat ke bentuk dan titik kita di luar editor avatar. Aku tutup sekarang. Di menu saklar tampilan jendela 3D kita dapat mengaktifkan tampilan tata letak bentuk menggunakan tampilan volume pembatas di bagian tampilan avatar. Kita dapat memilih bentuk ini dan misalnya memperbaiki lokasi menggunakan gizmo jika Anda tidak ingin melakukannya di editor avatar. Anda sudah tahu cara mengaktifkan dan menggunakan titik lokasi. Tetapi, untuk berjaga-jaga, saya mengingatkan Anda tentang kombinasi tombol Shift F dan juga saklar titik pengaturan acara.